Halo, kembali lagi di Balakios yang keempat. Kita hari ini bersama band dari Sukoharjo, Satar Sonar. Huis. Satar Sonar, band apa ini? Psychedelic rock, stoner rock, apalah pokoknya rock. Ya dari Sukoharjo, dibentuk mulai 2023 ya. 2023. Dan Satar Sonar ini sudah banyak sekali manggung di mana-mana. Mungkin buat teman-teman yang belum tahu bisa cek Instagram Satar Sonar atau media sosialnya lain. Band unik dari Sukoharjo. Mungkin salah satu stoner psychedelic rock dari Sukoharjo, Mas. Ya salah satu ya. Salah satu ya. Mungkin ada beberapa di Sukoharjo. Beberapa banyak, Mas. Louis. Ya. Oh iya, Louis tapi agak kencengan Louis. Cuma ini lebih ke kayak mid down tempo kan. Iya. Daripada Louis kan lebih kenceng nih. Kencang untuk tempo. Lebih cepet. Kalau Satar ini kayak apa ya? Aku dengerin mungkin lebih ada doomnya. Iya. Ya. Cuman nggak terlalu dominan. Dan temponya juga nggak terlalu cepet. Riff gitarnya juga gauli, Mas ya, Mas. Oh, kenalan sih weh. Kenalan sih weh. Ayo dari Mas sing Kucira nih, Mas. Kenalan dong, Mas. Nama Dwianto Prabowo. Nama artis, nama panggung. Nama artis. Nama panggungnya Iku. Mas Iko, lanjut yang gondrong. Yang gondrong. Oke, panggilan gondrong. Untuk namanya sebenarnya itu Arga. Oke, Mas Arga. Apa iso ya, Mas? Aduh. Hargai tokoh masyarakat di Sukoharjo juga. Bandnya banyak. Nanti kita ulik. Lanjut yang gondrong. Depannya Mas Arga. Kuku. Gempa. Asik. Kuku. Mas Kuku. Lanjut mbaknya. Saya Agatha. Anak gaul Sukoharjo Kota. Sukoharjo Kota, Bos. Anak gaul Sukoharjo Kota. Oke. Satar Sonar. Artinya apa Satar Sonar ya, Mas? Mungkin teman-teman Balakios kan juga banyak yang tanya Satar Sonar. Nek ngerti ku sonar merek drum. Ya mesti gimana? Ngomong Satar Sonar tuh aku sama Gondrong, Mas. Jadi sama Arga ya. Jadi kita menyambangi suatu gigs yang itu dimana prayer main ya. Iya kan? Itu kita bikin lagu. Bikin nama band. Jadi Satar Sonar sebenarnya gak ada artinya. Karena apa maksudnya? Kalau semua ada artinya, nggak ada yang baru dong. Oke, siap. Originalitas ya. Ya, kita mencoba menabrak postmodernisme. Oh, Jadi emang saat itu di suatu gigs di Laweyan, aku sama Arga tuh gawe band yuk, maksudnya gawe band, tapi yang nggak ada artinya. Seperti itu, ya kurang lebih seperti itu. Pemilihan genre mungkin kalau Mas Arga kan punya band juga. Bandnya banyak. Gitar drum neng kene, neng Satar ngedrum. Ngebass pernah ya? Ngebass pernah? Bantuin Louis pernah, Po? Pernah. Bantuin Louis pernah? Ngebass. Ngebass pernah? Ngedrum pernah? Ngebass apa iso wis dipek dhewe kok. Nah, pemilihan ki Mas genre ya. Kayak emang Mas Arga ini sejalur dari segi kayak genre dan lain-lain. Berarti yang jawab aku ya? Mono. Enggak sih, jadi kalau Arga itu dengarnya banyak ya. Jadi dia kan saat ini kan ada band juga yang dia tapi multi instrumen, Multi talentan ya. multi talent. Jadi dia di satu band ngebass, di satu band ngedrum, nyanyi ya, nyanyi juga. Jadi Bandnya apa Mas yang nyanyi? sing apa sih Merapi apa? Merapi Uncover. Apa sih bandmu? Untuk vokal itu sebenarnya ada. Pas itu black metal sih. Oh, black metal. Dandan ra Mas. Iya, Celak ya. tetap. Performnya lebih ribet ya black metal. Soalnya black metal harus ya. Untuk saat untuk saat itu ya harus untuk dandan sih. Nah, saat ini enggak tahu. Iya. Aku juga nggak mendalami itu sih black metal. Iya, yang penting keren lah. Oh. Keren kan
subjektif ya, Dress up lah, masing-masing. dress up. Ya tapi kalau gondrong kan berangkatnya dari genre yang banyak ya. Jadi sebenarnya kita pun dari Satar Sonar sendiri, Mas Iko, Mas Arga, mungkin bahkan Agatha, itu semuanya berangkat dari genre yang sama, yang berbeda. Beda. Oh. Tapi ada garis, ada benang merahnya lah. Kayak gitu. Semua rock, semua musik kayaknya nggak jauh-jauh dari blues. Oh, titik temunya berarti di blues itu ya Mas ya? Secara skill ya. Oh, scale gitar, lead gitar. Cuman untuk drum aku jujur kurang tahu ya. Kalau drum dalam drum itu suatu kasus yang lain. Cuma untuk secara skill, iya kayaknya nggak jauh-jauh dari itu sih, karena semua kan udah ketemu. Iya. Kita cuma mengulang. Nah, kalau ini Mas, untuk Satar sendiri kan personilnya yang asli itu ada berapa? Satar Sonar nih. Oke, Satar Sonar itu yang asli sebenarnya ada Iko termasuk asli, jadi Iko gitar, cuman masuknya baru-baru aja. Oh, berarti emang enggak dari pertama ya Mas ya? Enggak, bukan dari Tambahan pertama. ya berarti ya? Iya. Pendatang. Pendatang. Cuma sekarang udah resmi. Udah Ya. bikin KTP nih aku. Asik. Mau jadi. KTP Satar. Nah, sebenarnya Satar Sonar itu yang asli adalah aku sama Aga. Oh, berdua aslinya. Berdua toh, bener-bener Cetus. berdua. Jadi kita berpikirnya, alah, gaya lagu wis direkord, kan dia yang instrumental, dia kan semua kan bisa di tag secara langsung ya. Ya kita berpikirnya adalah digital, tapi ternyata digital adalah membosankan. Ya. Oh, mungkin dari Mas Kuko sendiri kan awalnya cuma pengen iseng-iseng untuk mungkin materi di Luis Bener. nggak Ya. bisa ditumpahkan semua ya. Ya. Berarti ide nih Mas Kuko itu untuk di Luis kan kayak terlalu liar lah mungkin untuk dari bandnya Luis. Nah, mungkin Ya. Mas Kuko buat sama Mas Arga kayak gitu. Iya benar. Dari berangkat dari yang sebelumnya di Lois tuh ya ada materi-materi yang ternyata tidak lolos kurasi. Nggak cocok lah. Tidak lolos kurasi dan akhirnya saya lempar ke Satar. Kemudian carane karena sebenarnya gini, kalau ngomong lolos kurasi atau enggak sebenarnya itu adalah bagaimana kita workshop sound dan sebagainya, lirik Mirip. itu kan sebenarnya itu ya. Cuman kalau di Louis itu karena ya satu dan dua hal, jadi tidak terkurasi dengan oke. Akhirnya di Satar ya dibikin materi aja, di record. Berarti untuk ini personil yang pertama kan Mas Kuko di lead vokal sama gitar ya. Terus di Mas Iko di gitar Ya, dua lah. Gitar dua. Mas Arga di drum. Yang ngebass Irham. Irham. Nah, ini untuk jadi basis kita yang bernama Irham itu sekarang sedang berduka. oh Di bapaknya ya pass away. Kita terpaksa bagaimana caranya untuk mengokekan suatu event. Akhirnya dari orang terdekat sendiri kita develop dengan baik. Akhirnya ya udah seperti itu. dibantu Mbak Agatha. Ora, aku penasaran sih. Sebelumnya Mbak Agatha memang main musik. Belas. Sama sekali. Sama sekali. Berarti ajar sih Mas. Aja. Tiap Itu. hari. Berapa bulan butuh menghafalkan lirik bass Satar Sonar gitu. Kalau yang buat pertama itu tetap butuh waktu, misal satu lagu mungkin semingguan ya. Oh. Tapi setelah itu kan lagu-lagu selanjutnya paling sehari 2 hari. Tapi tetap ada luput-luputnya ya. Tapi kan ngebass kan pakai pick nggak Mbak? Enggak suka, Kan enggak bisa. gini ya. Mesti kok lancar loh. Jadi gini, Militer, Mas. didikan militer pertama. Jadi gini, unik. aku dan Agatha adalah satu keluarga, Oh, suami istri.
di situ ini anaknya. Jadi berangkat dari Irham ya mungkin ya yang kesibukannya. Jadi kita juga mempersiapkan bagaimana ketika Irham itu absen. Ketika kita mencari orang di luar pasti kan adalah bertabrakan secara ego ya. Iya, benar. Bertabrakan secara ego. Nah kita mulai dari nol yang sama, yang benar-benar dari nol. Canggih murni Benar-benar dari nol, yang juga kita posisinya suami istri. Jadi Itu enak ya Mas ya, misal iya, di rumah, ketika di bareng rumah gitu. kita slow nggak ngapa-ngapain, ayo latihan bass gitu. Jadi memang banyak suatu perjuangan bagi Agatha di situ. Jadi bagaimana ngebas yang baik, kan ngebas kan gini tuh, iya. Oh ya. yang bener ya. Pick adalah jembatan, Oh. jalan lintas. Yang bener ngebas adalah gini. Nah, karena Iko sendiri sebenarnya adalah basis juga, Multi talent juga. multi talent. Masih ini multinan agak. Oh, ini kuwi wis tokoh mau loh, Bos. Jadi gitu. Jadi ya kita berangkat dari orang-orang terdekat, karena yang pertama ketika kita mengambil orang-orang luar adalah how to manage ego. Itu kan lebih susah daripada belajarnya sendiri kan. Ya, betul. Di luar itu Agatha sendiri kan juga dia kan kepo soal tata sonar, Louis mungkin. Jadi seperti itu. Jadi Berarti dia, emang udah niat ya Mas ya? iya, Saya ada niat referensi. secara Asik. denger. Nah kalau niat secara dengar kenapa nggak dipraktekin aja gitu sih. Canggih lah, wes. Plus buat Mbak Agatha. Keren. Soalnya jarang Mas kayak band poneh stoner ya. Biasanya kan cewek kan dream pop. Iya benar. Ya pop, mungkin dulu di alternatif scene 90-an ada Kim Gordon, Sonic Youth kan. Nah, cewek. Cuma ini kan musiknya stoner ya. Terus sing ngebas cewek mungkin luweh ke highlight lah. Unik. Unik. Gaul. Iya. Bahkan gini Mas, jadi salah satu tetanggaku yang dia juga teman SMA ya, bojomu mbok eksploitasi no. Seperti itu. Jadi Ya inilah contoh eksploitasi. Contoh istri. eksploitasi. enggak, jadi Tapi bojone seneng. yang penting kan dia seneng jadi gitu. Jadi daripada dengerin doang kenapa nggak meraktekin gitu. Tapi secara ke highlight, secara dari berangkatnya Agatha tuh selaku yang istriku ya. Coba yang didengerin apa aja? Oh, lagi. Band yang paling aku dengerin Iya. adalah Louis. Satar. Soundgarden, Soundgarden. Audioslave, Temple of the Dog, pokoknya yang ada Chris Cornell-nya. Ini itu jadi sama Chris Cornell. aku Grunge berarti. berangkatnya lebih dari grunge. Grunge. Aku tahu soal psychedelic drug dari bojoku. Asik. Jadi kayak model-modelan yang ngono-ngono kuwi lah psychedelic. Berarti Mas durung alternatif ya, Mbak ya? Iya. Iya. Betul. Gaul. Secara bass ya. Secara bass. Bass. Mungkin yang lain. Oke. Mungkin masuk dari ini Mas. Kapan rilis si Satar ini rilis single lah mungkin atau EP itu tahun berapa? Kalau nggak salah ya untuk single itu kita dirilis itu di tahun 2024. 2024. Di 2024 Bulan awal Februari. atau 2023 akhir, nih tidak salah ya. Awal ya berarti 2024. Produksinya Februari tapi rilis kita Agustus. Ingat aku. Oh iya, 2002. Itu single Blow Your Mind. Oh Your Mind benar. Itu ya kalau aku menurut dari Spotify rilisnya itu tanggal 14 Juni 2024. Yes. Oke. Yang pasti di awal 2024 lah paling nggak salah. Tapi untuk bandnya itu kan kita terbentuk di 2023 2023 ya. untuk bandnya. Terus untuk EP itu kita rilis di tahun 2000 berapa? 2025 ya? Rilis EP. Oh. Oh ya, jadi kita ada EP dan dua single ya. Dan 2 single. Jadi EP itu kita rilis di tahun 2025. 2025 untuk EP. Terus setelah EP kita ada single lagi When All the Jokes Come to Me itu. Itu. Terus setelah single When All the Jokes Come to Me di 2025 akhir itu kita ada single Single lagi. lagi. Berarti single
EP, single. Single ya. Oke. Untuk single yang terakhir itu kita emang tidak pakai press release atau kita tidak share ke media Dikarenakan karena kan itu termasuk secret song dari kita ya. bonus track. Yes, Oke. bonus track bener. Bonus track. Nah, mungkin teman-teman Balakas yang nonton video ini simak di semua digital stream. Udah ada ya semuanya Mas ya? Udah. Di digital stream dari Satar Sonar ada bonus track berjudul No One Told Me. Yes. Sedo lah pokoknya judulnya. No one told me lah. Wih, artworknya foto Iya. Mantan. mantan Priwet. putih ya. Nah, ya. Ngulik banget. Klik-klik di atas. Putih kan untuk memulai Ya, kesucian. Oke. Oh, wih ada arahnya pas Mas Kukuh mau. Benar. Oh, Lagu itu. spesial. Berarti spesial. Oke, Iya. simak Walakios. Gaul. Effort ya. Berarti Mas Kukuh ini tipikal wong sing effort lah. Effort berbanding dengan romantis. Asik. Pengen romantis tapi ora minyi-minyi. Yes. Soalnya iki. Wah, Romantis lewat asik, romantis lewat rock stoner. Sing iso mau Kukuh Sukarjo. Itu memang untuk single yang bonus track itu emang beda dari lagu-lagu lainnya. Oh ya kayak luwe apa ya? Pop balad ini ya. Aku request. Dibilang pop ya juga enggak sebenarnya. Maksudnya di beberapa partai kan ada sing wah iki kok jadi alon iki ya. Ya, jadi itu sebenarnya rada jiplak sih mas. Jiplak itu lagu dari Just Queen. Queen of the Stone Age. Queen Queen of the Stone Age. Yeah. Dia kan suka banget Ah. Queen of the Stone Age ya. Ini sih Drift Broly ya? Iya. Oh Iya, iya. jangan Sempet drama. ya, heeh. Jadi menjiplak Queen of the Stone Age yang Make It With You. dia suka itu kan lagu Make It With You. Nah itu aku kan sebagai lelaki ya mas ya. Sebagai cowok. Lelaki. Bagaimana caranya? Jadi ya bikin lagu lah, ngapain? Caranya ngono Mas, contoh iki ra apa dicontohi. Nyusul. Amin. Amin. Canggih, Bos. Gitu. Jadi Canggih. ya lagu terakhir No One Told Me It Felt Like This Before tuh karena dia suka dengerin Queen of the Stone Age lagu itu. Lah, wah aku ya wani no bro. Mbok kira detok. Kira dek etok. Sopo wong iki? Wong ndi wae? Aku bisa iki. Jadi gitu berangkat. Romantis berarti. Gimana Mbak Agatha perasaannya gimana itu? Pas dibuatin lagu No One Told Me. Ya kan aku ikut berkontribusi lirik ya. Oh. Jadi emang lagu dari Mas Hugo untuk aku dan emang itu buat priwet ataupun undangan digital kita. Tapi kok tak kira menang-menang. Mesti tak kira Mas Kukuh diem-diem bikin lagu buat Mbak Enggak, Agatha. karena aku request karena aku suka sama si Josh Hong, jadi kayak bikin kali ya lagu-lagu kayak Queen of the Stone Age itu ya. Ih, Caca beglem. Oke, gas support. Jadi aku sih ya. Jadi emang saat itu daripada kita bikin lagu nggak di apa-apain masa buat undangan digital Oh, doang. mana-mana ya. Ya wes di Spotify aja kita develop untuk jadi sebuah single seperti itu. Dan itu di ini kan ke Satar karena yang terdekat dari aku dan Agatha mungkin kan adalah Satar ya. Iya. Ya gitu. Jadi kita wis sebuah Satar. Tapi untuk produksian Mas, Satar sendiri produksi sendiri atau mungkin ke studio ada produser nge-hire produser gitu? Enggak sih, jadi kita emang benar-benar DIY. Makanya soalnya kan jelek. Ora sih jane. Ya, jadi kita emang benar-benar DIY tanpa ada peran produser ataupun sound engineering. Jadi kita tektokan. Ini kan juga sound engineer ya. Sound engineer dia produksi lagu. Jadi kurang pilih. Jadi kita emang benar-benar DIY dari lingkup yang terdekat dulu. Oke. Tapi untuk Mas Kukuh kan punya skill buat produksi musik ya? Apakah Mas Kukuh juga bersedia semisal nih ada band lain terus pengen rekaman ya Mas Kukuh, apakah welcome juga?
welcome. Jadi yang terakhir itu kan ada Sideways, terus Breeze, The Gigs, Dos Club. Oh, Dos Club juga. Iya, Das Club pernah untuk single pertamanya itu dia. Jadi Ya. ya karena ya kebutuhan ekonomi. Berarti guys, misal Realistis, ya. sing nonton pengen wah aku pengen gawe lagu tapi ra ngerti mes tujuh ngendi. Langsung Bisa, bisa. record. Well-being record. DM untuk Wellbeing Record bisa. Di sini ya. DM atau ya DM sih dulu lah. Iya. Well-being record. Will Being Record. Yes. Nek angel wis goleki IG-ne Satar Sonar DM golek Mas Kukuh. Paling nek enggak ya ke Pasar Sukarjo tanya Gondrong. Ah, wis langsung. Langsung. Gondrong passwordnya rekaman nih. Iya. Wis aman kuwi. Nek sok cukur celukanmu ya gondrong ya. Tetap. Bulu sikile gondrong ya berarti. Lah. Ya ini mas, cuman sekarang ini untuk produksi karena satu dan lain hal ya, maksudnya kita produksi vokal itu kan secara tempat ya, karena rumahnya berdempet-dempetan. Oh ya. Jadi mau nggak mau ya kita kolaborasi aja. Dia kan dia kan juga produksi sound engineering. Tapi buka anu juga Bukan. rekor Satu tim. Oh, satu tim. Iya. Jadi satu well-being itu ya. Iya. Jadi semua sudah tersedia untuk tag produksi. Ya semua sudah tersedia dan ya kita berusaha semampu mungkin ya Bu ya, Iya. untuk menjembatani keinginan klien. Oke. Jadi wis ada beberapa band ya tadi. Dos Club tadi. Das Club, Kagix, The Sus, Terus juga Noise, Breeze, Chris apa nih? Flux sama Fluxis. Flux. Oh, itu anu ya, Sukarjo ya, Oke. Iya, Sukarjo. Nah, scene di Sukarjo, Mas. Untuk hari ini, scene musik di Sukarjo. Ya, untuk scene musik di Sukarjo ya saya mau menanggapi ini. Oke, sikat. Aku ngentut rapo ya? Rungok. Untuk scene di Sukoharjo, untuk paling terdekat ya, untuk paling terdekat itu rencana itu untuk teman-teman leluasa atau saling pandang. Itu ya acaranya saling pandang lah. Itu ke depan mau ada acara itu. Jadi kalau nggak salah di Mei, untuk tanggalnya kurang tahu ya, tanggal 14 atau tanggal berapa lupa saya. Itu kemungkinan ada acara ke depan di Uniped nanti. Uni Soviet. Uni Soviet. Uni Soviet. Jadi sedikit tambahan dari Gondrong. Jadi kalau scene Sukoharjo ya sebenarnya banyak sih Mas. Jadi ada beberapa orang-orang itu dan orang-orang ini yang ini lebih progresif daripada orang-orang itu, seperti itu. Jadi kita menemukan line yang sama itu masih kayaknya butuh proses juga. Jadi orang-orang yang itu tuh sebenarnya produksi matang. Cuman dia untuk bagaimana how to memutar ekonomi. Wah, iya, karena akhirnya kan bekerja sendiri ya. Jadi belum nemu benang merahnya sebenarnya kalau menurut saya. Berarti Mei ya. Mei untuk acaranya leluasa itu sendiri. Oke, mungkin bisa dicek di Luasa teman-teman Walakeos bulan Mei. Bulan Mei rilisnya mungkin ya nyandak lah. Bulan Mei buat teman-teman. Line up masih rahasia. Line up masih rahasia, yang jelas nanti kemungkinan ada Spraya. Asik. Rame ini, rame Kemungkinan ya. sih. Cakep. Tapi si Satar sendiri udah pernah bikin showcase Ya, di Solo. Ya. Itu di sosial ya. Ya, 99 Social Club. di 1995 Social Club. 2025 ya. 1999. Sama-sama. 1999 Social Club itu kita bikin showcase itu untuk sebenarnya untuk perayaan EP EP terakhir. EP terakhir, sorry. EP pertama untuk tour terakhir kita. Oh, berarti Gitu. itu kan masuk di rangkaian tour berarti. ya? Rangkaian tour untuk titik terakhir. Finally di itu ya. Finalnya di showcase. Seperti itu. Dan Judul Last Living Ceremony Iya. ya.
banyak ya. Line up ya, Louis, Line up ada Louis, Purple Haze, Purple Haze, Silver Sky, oh sama satu lagi. Krishna, Itu apa? Noise. Ya, Noise. Itu sih. Itu. Louis. Udah, Louis. Ya itu. Main pindo berarti. Bener. Curang. Sebenarnya ya. Kesel mas. Ayo, kesel. Mas Gondrong ngono main pindo beda alat. Wah, ya. Oke. Tapi sikat. Lagi sih. Kita pernah toh. Pernah ya? Berapa kali pernah? Terang menit lagi. Mang detik. Oke, mungkin teman-teman Satar Sonar bisa mempromosikan media sosial atau digital stream YouTube di Wala Keos. Lali gini Pak. Lali username Pak. Jadi kami dari Satar Sonar, sebuah band psychedelic rock pokoknya rock ya. Kita berasal dari Sukoharjo, sebuah kabupaten. Kita berhasil untuk merilis sebuah EP dan juga dua buah single. Kita ya sehabis ini kita mau rilis album mungkin ya. Bener. Album penuh. Ya. Tapi beberapa lagu sebelumnya dimasukin enggak, Mas? Enggak, beda. Enggak. Full. Full. Berapa track? Oh, jadi gini, kita ngomong album ya. Album bos. Kita ngomong album. Jadi kita emang bener-bener pengen memprogres sesuatu yang berbeda, lepas dari ke 6 ya, ke 6 lagu yang udah kita produksi. Kita benar-benar pengen blend antara satu sama personil ya kayak gitu, seperti itu. Jadi benar-benar yang diinginkan ya mungkin ada suatu kesamaan, cuman pengen kita beda. Oke. Jadi lebih fresh ya. Album baru lebih fresh buat sukses buat Satar Sonar, buat teman-teman semua. Thank you Wala Keos. Thank you tim-tim produksi yang telah bekerja di belakang layar. Iya, terima kasih. Keren sekali. Tunggu album Satar Sonar, rencana rilis tahun ini, tahun depan, akhir tahun. Tahun ini. Tahun ini berarti. Mani lah. MV. Ini malah dowoi mas. Nah, pertanyaanmu menyangkut dowo soalnya. Ya sedikit sih lah. Jadi gini, kita emang berusaha mentarget ya. Timelinenya udah. Pengen kita adalah tahun ini. Tahun ini tuh tersisa berapa bulan sih? 6 bulan, 7 bulan apa? Ya sekitar setengah tahun, Setengah tahun. 6 bulan lah ya. Kita emang pengen seperti itu karena apa? Ya semakin cepat semakin baik. Oke, patut disimak. Satar Sonar mau rilis album ini judulnya ini bos. Satar Sonar mau rilis album tahun ini. Iya, Mau tahun ini. tur Jawa Bali dan Kemungkinan. Southeast Asia ya. Kemungkinan. Mungkin pasar kalian lebih banyak di luar negeri. Semoga ke Australia. Semoga ke Australia, amin. Satar Sonar ke Australia. Titik tur terakhir kita akan di Afghanistan mungkin. Oke. Kita support Satar Sonar. Ada merchandise juga dari Satar Sonar, kolaborasi dengan Wisdom, Wala Keos. Wisdom. Plus buat Wisdom, Wala Keos, buat tempat ini. Mungkin cukup dari kami, dari Satar Sonar juga. See you di episode selanjutnya. Thank you. Thank you. Thank you.